Halo, selamat siang. Kak Rahma ya? Iya benar, aku udah banget. Oke, tadi naik apa Kak ke sini? Aku bawa motor sendiri. Oh, oke. Tadi udah makan siang? Udah sih di kosan. Oke, makan siang pakai apa Kak? Aku makan nasi padang Oh, makan sama siapa? sendiri aja gitu kan. Oh, sendiri. Kenapa makan sendiri? Bukannya kalau makan sama teman itu lebih menyenangkan gitu ya? Ya biasanya gitu sih kak. Oh, Tapi iya. kebetulan akhir-akhir ini kayaknya circle pertemanan aku tuh lagi nggak sesehat dulu. Jadi kayaknya aku butuh jeda untuk menstabilkan diri aku sendiri dulu. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut mengenai circle pertemanan Kak Rahma ini? Ya kami cukup dekat sih ya kak. Hmm. Tapi akhir-akhir ini tuh kayaknya aku merasa jalan antara kita tuh udah beda. Oke. Kayak ya aku sadar sih aku memang ketinggalan dari seharusnya apa yang udah mereka capai sekarang. Kayak ya mereka kan ada yang udah sempro, udah kadang sudah, sedangkan aku ya masih aja gitu. Jadi kayak ya mungkin mereka udah ngerasa pembahasannya juga udah beda. Kayak mungkin aku sekarang masih mikirin kayak pengen main kemana, makan apa, sedangkan mereka udah mikirin kayak sempurnya gimana, wisudanya kapan. Jadi kalau misalnya ketemu tuh lagi ngobrol-ngobrol kumpul circle tuh kayak aku ngerasa kayak aduh aku nggak nyambung gitu sama pembahasan mereka. Aku nggak ngerti, kayak aku sendiri sama mereka tuh kayak ya ngeflexing apa yang udah mereka capai baik di sosial media ataupun ketika ketemu mereka tuh kayak ngeflexing kayak sempro gitu. Sedangkan kan aku ya masih gitu aja deh. Oke, saya dapat merasakan apa yang Kak Rahma rasakan ya Kak. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut mengenai seberapa insecure sih Kak Rahma ini? Kayaknya aku cukup insecure sih soalnya sekarang aku kayak merasa bahkan untuk ketemu mereka aja aku udah berpikir kayak males deh, mereka kan ngebahas sempro lagi sedangkan aku belum, atau untuk sekedar ketemu di kampus juga sekarang aku kayak malu, sedangkan kan aku masih harus kuliah, sedangkan mereka kan cuma sedang harus mengurus tugas-tugas akhir doang gitu, udah bisa lebih free lah daripada aku yang masih terikat sama SKS kampus gitu. Jadi aku malu kadang untuk kalau misalnya ikut sama mereka atau bahkan sekedar untuk melihat story Instagramnya aku juga merasa kayak bisa nggak ya, nggak dulu yang kayak gini gitu. Aku nggak sanggup melihatnya karena aku merasa kayak flexing mulu. Nampaknya sekarang Kak Rahma ini merasa sangat sedih ya Kak ya. Lalu apa sih yang Kak Rahma rasakan gitu di saat melihat postingan kebahagiaan mereka di sosial media atau saat mereka bercerita dan berkumpul-kumpul bersama gitu mengenai sempro ini? Awal-awalnya tuh aku ngerasa kayak bangga ya karena kan aku bagian dari mereka. Kayak wah temen aku keren gitu, kayak membanggakan aku sebagai temen turut bahagia dan ya bangga deh sama mereka. Tapi satu sisi lain tuh kayak makin lama kok mereka kayak lagi nge-flexingin aku gitu ya. Kok berbeda gitu. Kan aku ngerasa bangga ya sebagai teman mereka, tapi mereka nggak menunjukkan sikap sebaliknya, mereka tidak menunjukkan sikap suportif sebagai teman aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak ada kejomplangan perasaan yang berbeda gitu. Jadi aku sedih dan ngerasa kayak aku kok sendirian ya. Oke, jadi Kak Rahma ini merasa sendirian ya? Oke Kak Rahma, apakah Kak Rahma ini berpikiran bahwa Kak Rahma ini seperti tidak memiliki bakat dan tidak berguna seperti itu? Iya, akhir-akhir ini aku merasa kayak aku bodoh banget, aku nggak bisa apa-apa kayak. Oke. Bahkan untuk sekedar yang hal wajib itu aja, sempro dan tugas akhir aja aku nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi begini ya Kak Rahma ya, setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing Kak Rahma. Jadi kita itu tidak bisa menjadikan tolak ukur waktu mereka itu sebagai tolak ukur waktu kita juga gitu. Jadi kita tuh harus fokus ke diri kita sendiri Kak Rahma. Walaupun memang kita itu harus berbahagia gitu ya akan pencapaian mereka, tapi kita juga harus fokus ke diri kita Kak Rahma agar kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, fokus terhadap diri sendiri juga akan membuat kita lebih berkembang karena kita lebih fokus ke diri kita dan tidak fokus kepada sesuatu hal yang negatif dengan diri kita, seperti itu Kak Rahma. Oke, jadi yang saya tangkap selama ini, apakah Kak Rahma ini merasa tidak berguna gitu ya, terus juga Kak Rahma ini merasa tidak memiliki bakat karena memang pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh teman-teman Kak Rahma yang di-upload kebahagiaannya di sosial media seperti itu Kak Rahma. Ya benar.
ya aku gitu untuk membuatkan atau memvalidasi aku. Apakah Rahma ini merasa bahagia akan postingan mereka di sosial media kadang? Ya kayak tadi sih aku merasa bangga, tapi kayak kok lama-lama aku ngerasa ini ngeflexingin ya. Jadi aku kayak makin lama kayak kalau misalnya aku sering ngeliatnya tuh kayak sedih, kayak oh gini ya kan aku kan temen mereka, tapi kok mereka kayak seolah lupa bahwa aku tuh kan juga lagi berproses. Oke, saya melihat Kak Rahma ini berkata bahwa Kak Rahma turut berbahagia, tapi sepertinya mimik dari Kak Rahma ini merasa sedih seperti itu ya Kak Rahma ya. Oke, jadi seperti ini Kak Rahma. Mungkin Kak Rahma memikirkan bahwa kenapa sih mereka itu harus flexing gitu, kenapa mereka tuh harus mengupload kebahagiaan itu di sosial media tanpa memikirkan perasaan Kak Rahma sendiri kayak gitu ya. Mungkin itu pasti ngerasa sedih sih Kak Rahma karena hal tersebut, tapi Kak Rahma, kita itu tidak bisa mengatur apa yang mereka inginkan. Itu merupakan hak mereka untuk mengupload hal-hal tersebut di sosial media. Kita tidak bisa melarang mereka untuk mengupload kebahagiaan, kita tidak bisa melarang mereka untuk sesuatu hal yang ingin mereka share kayak gitu. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri seperti itu Kak Rahma. Oke, setelah ini apa yang ingin Kak Rahma lakukan di rumah? Ya aku harus sering-sering untuk memvalidasi perasaan aku deh. Soalnya akhir-akhir ini aku banyak toxic intinya pada diri aku sendiri dan aku membiarkannya kayak nggak ada yang aku validasi. Jadi mungkin kayaknya aku bakal coba pelan-pelan tulis beberapa jurnal harian. Betul Kak, bagus Ya, untuk memvalidasi perasaan aku, terus juga untuk mengapresiasi apa yang udah aku capai supaya setidaknya aku tuh pengen gitu bisa keluar dari zona dimana kayak sekarang aku tuh terus nyalain diri aku terus nganggap diri aku tuh nggak guna karena aku takut di kemudian hari nanti diri aku tuh makin nggak baik. Betul Kak Rahma, dengan metode jurnal itu Kak Rahma dapat berfokus kepada diri sendiri Kak Rahma. Jadi dengan mengembangkan potensi yang Kak Rahma punya, itu dapat membuat diri Kak Rahma ini lebih terlihat berguna gitu ya, lebih mengembangkan bakat dari Kak Rahma sendiri. Oke Kak Rahma, apakah ada yang ingin disampaikan lagi mengenai perasaan Kak Rahma dari saat ini? Sekarang aku lebih udah mulai mendapatkan insight gitu ya, kayak oke, yang kemarin itu memang nggak baik, tapi setidaknya dengan aku datang ke sini, aku udah berusaha untuk menegakkannya. Jadi makasih banget udah mau dengerin. Jadi akhirnya aku tuh bisa mengosongkan ransel emosi aku supaya kedepannya aku bisa lebih bagus lagi. Iya, depan. Oke, saya rasa konseling ini sudah cukup ya Kak Rahma ya. Semoga Kak Rahma bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, seseorang yang dapat mengembangkan bakatnya lagi gitu ya. Saya harap Kak Rahma tidak datang ke sini lagi dengan keluhan yang sama ya Kak Rahma, agar Kak Rahma tidak capek-capek lagi dengan perasaan-perasaan yang terus menghantui Kak Rahma ini. Terima kasih banyak Kak Rahma atas kunjungannya. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak.